yang Engkau berikan kepada kami. Kesempatan hidup sekali lagi sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami memulaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan Kau yang pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Biar Roh Kudus yang pimpin kehidupan kami semua. Biar kami bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini. Dan sekarang kita mau memuji memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Haleluya, sebab Dia Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai kita hari demi hari. Haleluya. Saat ini ku datang
dari firman Tuhan. Mari persiapkan setiap kehidupan kita untuk menerima firman-Nya. Amin. Haleluya Yesus. Kami percaya firman-Mu berkata, berserulah kepadaku, aku akan menolong engkau pada masa kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah bagi kami.
Puji Tuhan saudaraku, umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, saya percaya sukacita yang diberikan oleh Tuhan tetap menjadi bagian kita sampai pada saat ini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita temukan pembacaan kita di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Kita buka di dalam firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Puji Tuhan, umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Perikop ini membahas mengenai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan bahwa hari Tuhan akan ditandai dengan hancurnya langit dan oleh api dan mencairnya unsur-unsur langit. Memang kita tidak tahu secara pasti bagaimana proses itu terjadi, tetapi hal tersebut jelas disebabkan oleh hari Tuhan. Di sini Rasul Petrus tidak bermaksud menakut-nakuti orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan apa yang dipaparkannya, melainkan mengingatkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya bersifat sementara. Itu sebabnya hanya di dalam ketaatan kepada Tuhan yang akan membawa atau memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat situasi hari-hari ini dan apa yang sementara terjadi, ini menunjukkan bahwa penggenapan firman Tuhan sementara terjadi, disertai dengan tanda-tanda yang sangat nyata dan sangat jelas terlihat. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya kita harus memahami dengan benar keadaan yang sementara terjadi. Bahwa Tuhan sementara berbicara melalui situasi yang sementara terjadi. Kalau kita melihat dalam Injil Lukas, di situ ditulis dengan jelas. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Jadi saudaraku yang kekasih, situasi ini seharusnya menyadarkan kita
bahwa hari Tuhan itu sudah sangat dekat dengan apa yang kita lihat hari-hari ini yang sementara terjadi. Bahkan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima tercatat jelas daftar tentang kebobrokan manusia akhir zaman. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius. Di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan sementara terjadi, umat Tuhan di ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang berlagak tahun, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, kata Rasul Paulus. Saudara, yang sangat memprihatinkan di sini adalah situasi yang dipaparkan oleh Rasul Paulus di sini bukanlah mengenai orang-orang yang tidak beriman atau yang tidak mengenal Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang aktif beribadah dan hidup mereka ada di lingkungan orang-orang percaya. Tapi kehidupan yang sangat memprihatinkan, dan itulah kehidupan manusia akhir zaman. Umat Tuhan melihat situasi hal dari hari-hari ini menyatakan bahwa kita sementara berada dalam masa-masa penantian mengenai datangnya hari itu. Pertanyaannya adalah, kehidupan seperti apa yang harus kita persiapkan? Di dalam ayatnya yang ke-11, 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat 11 dan ayat 14. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Firman Tuhan di sini mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kekristenan kita memang harus dibenahi. Dibenahi dengan serius, bukan hanya sampai kepada keinginan dan rencana, tetapi kita harus memulai melakukannya dengan sungguh-sungguh, supaya kita ditemui tak bercacat dan tak bernoda. Ini tidak sesuatu yang biasa. Ini sesuatu yang serius. Tak bercacat dan tak bernoda. Artinya suci, artinya murni, artinya kudus, artinya bersih, tidak bernoda. Tidak ada cacat celah. Gereja yang kudus, gereja yang dipersiapkan, atau orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang dipersiapkan. Harus dibenahi kehidupan rohani kita. Jangan hanya sampai kepada keinginan, kepada rencana, tapi kita harus memulai hari-hari ini. Biar kita kedapatan bersih di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih, dari hal ini menunjukkan bahwa kita sementara mempersiapkan hidup kita menyambut kedatangan Tuhan.
Itu sebabnya jalanilah kehidupan yang kudus di semua aspek kehidupan kita dengan penuh kesungguhan. Ini gak main-main, saudara. Tuhan sudah berikan tanda-tandanya. Semua sementara terjadi sampai nanti semua tergenapi. Gereja, orang percaya, anak Tuhan, atau orang Kristen, mari persiapkan hidup kita sampai kita kedapatan tidak bercacat celah. Ini kehidupan yang tak main-main dalam Tuhan. Harus benar-benar sungguh-sungguh. Karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita anak-anaknya yang sungguh-sungguh menjalani hidup yang benar dan yang berkenan kepadanya. Mungkin salah satunya pemikiran kita harus kudus, perkataan kita kudus, kehidupan kita dimanapun menampakkan Kristus dan harus memulai. Di bagian yang terakhir dalam apa yang kita baca di dalam firman Tuhan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Bersyukurlah karena kesabaran. Kesabaran Tuhan, kita punya kesempatan. Ada begitu banyak orang tidak punya kesempatan untuk memperbaiki hidup. Mereka tidak punya waktu lagi. Dan kita yang masih hidup sampai pada saat ini, bersyukur karena kesabaran Tuhan kita masih mempunyai kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Untuk kita memperbaiki semuanya. Dan kita hidup dalam pemulihan, di mana kita punya hubungan yang baik, diperdamaikan Allah melalui darahnya. Kita kembali kepada Tuhan. Lakukan yang berkenan, lakukan yang menyenangkan Tuhan, hidup dalam ketaatan kepada setiap firman. Saya percaya kehidupan kita yang memasuki masa-masa penantian akan kedatangan Kristus. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Dia tidak akan membiarkan kita, Dia pasti terus menguatkan kita. Dia terus menguatkan kita dengan kuasa-Nya agar kita mampu melewati semuanya. Dan saya percaya ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari umat Tuhan tetap kuat di dalam Tuhan. Cari Tuhan terus, sungguh-sungguh. Saya percaya ada Tuhan yang selalu menyertai orang-orang yang berharap kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Semangat! Yesus, terima kasih.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Kami percaya firman yang hidup dan berkuasa menopang kehidupan kami, memberikan kami kekuatan yang baru di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat. Kami tahu Engkau pembela kami, Engkau Allah kami yang luar biasa, yang akan senantiasa memimpin kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, firman yang hidup dan berkuasa, hidup dalam kehidupan kami. Kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Keluarga adalah lembaga pertama yang Tuhan bentuk di dunia ini. Dan dalam keluarga Tuhan menaruh sesuatu hal yang luar biasa. Kita lahir sampai kita menutup usia, semua kita jalani dalam keluarga. Dan hari-hari ini Tuhan kembali mengingatkan kepada kita lewat begitu banyak hal yang terjadi. Pemerintah memerintahkan kita untuk tinggal di rumah. Satu hal yang harus kita tarik, kembalikan mesbah keluarga kita. Bersama keluarga kita, suami, istri, anak-anak, bangun mesbah kepada Tuhan setiap hari. Mungkin yang lalu-lalu kita mulai sibuk dengan kesibukan kita. Kadang kita pulang ke rumah hanya sekedar menyapa. Tetapi hari-hari ini ambil hal yang positif untuk kita hidup bersama dengan keluarga kita, membangun mesbah kita di hadapan Tuhan. Karena ada berkat di dalam keluarga yang sepakat. Ada berkat di dalam keluarga yang bersatu di dalam Tuhan. Ada berkat bagi keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan bukan lawan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bapa, kami mengucap syukur hari ini buat kasih-Mu yang luar biasa,
yang kami rasakan sampai hari ini, di mana Tuhan kami telah beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami percaya kehidupan kami hari-hari ini sementara mempersiapkan menanti kedatangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan biar keluarga kami semakin saling mengasihi antara suami istri, Tuhan, anak-anak mengasihi orang tua mengasihi anak-anak Tuhan, dan keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan, sehingga kami percaya keluarga yang benar-benar dibentuk untuk menanti kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala yang dikerjakan umat-umat-Mu hari ini Tuhan, bahkan sepanjang minggu berjalan Tuhan, Engkau yang menyertai dengan kuasa-Mu. Jauhkan dari setiap roh kegagalan, kerugian, penghalang berkat, kuasa kegelapan, sakit penyakit, wabah-wabah dalam bentuk apapun Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Dan kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Biar berkat dari Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kami Tuhan. Dimanapun kami pergi dan berada, ada perlindungan tangan Tuhan yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kebesaran hanya bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati semua. Tetap semangat, tetap sukacita. Saya percaya bahwa bangsa kita ditolong oleh Tuhan, bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan, bangsa kita disembuhkan oleh Tuhan, bangsa kita sehat karena Tuhan yang melakukannya. Amin.